Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Barjani Ansar. Saya akan menjelaskan materi mengenai perlindungan dari hasil rekayasa bioteknologi, mencakup hak cipta, paten, rahasia dagang, dan hak pemulia tanaman pada mata kuliah bioteknologi. Bioteknologi dalam artian pemanfaatan mikroorganisme untuk mengolah makanan dan minuman telah dikenal sejak zaman dahulu sebelum Masehi. Bahkan orang Mesir kuno telah mengenal pemanfaatan mikroorganisme ini untuk membuat bir, anggur, vinegar, keju, tuak, yogurt, dan lain sebagainya. Kemajuan bioteknologi. Penerapan rekayasa genetika dengan menyisipkan gen-gen tertentu yang dikehendaki ke dalam sel yang telah dikultur dengan tujuan untuk memproduksi insulin atau beberapa hormon pertumbuhan dalam skala besar. Bioteknologi berkembang hingga tahap merekayasa ataupun memodifikasi gen tertentu sehingga tumbuh-tumbuhan ataupun hewan tertentu memiliki keunggulan dibandingkan tanaman ataupun hewan sejenisnya. Selanjutnya ada hasil bioteknologi, yang mana hasil bioteknologi ini perkembangan bioteknologi telah mampu menghasilkan, seperti tomat yang mampu melalui proses pematangan relatif lama setelah dipanen, sapi yang mampu menghasilkan susu lebih banyak, dan domba-domba yang memiliki bulu lebih tebal untuk industri berbahan wol. Alasan kemajuan dalam kesejahteraan umat manusia, peningkatan mutu sandang dan pangan melalui peningkatan kualitas ternak dan pertanian menjadi alasan pembenarannya. Namun, akses terhadap kemajuan teknologi bersinggungan dengan isu moralitas, agama, dan juga ketertiban umum. Berdasarkan aspek hukum, konsep legal ini terkait bioteknologi ini terdiri atas 3 konsep dasar, yaitu perlindungan hukum, pengaturan hukum atau regulasi, dan pertanggungjawaban hukumnya. Aspek hukum yang selanjutnya, dalam hal perlindungan hukum, kita perlu fokuskan pembicaraan pada perlindungan atas hak kekayaan intelektual, mencakup paten, merek, hak cipta, rahasia dagang, desain industri, dan perlindungan varietas tanaman maupun aplikasinya. Peraturan mengenai hal ini di Indonesia terhitung cukup memadai. Terlebih, fakta bahwa keseluruhan aturan yang ada terkait hak kekayaan intelektual sudah diselaraskan dengan ketentuan dalam TRIPS WTO. Pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang hak paten contohnya, telah mengadopsi secara penuh ketentuan yang dipersyaratkan dalam TRIPS Agreement dari Wahyu Yun Santoso pada tahun 2012. Selanjutnya ada dari Jurnal Hukum, Anto Ismu Budianto pada tahun 2000. Rekayasa genetik adalah salah satu aplikasi dari bioteknologi yang merupakan teknologi pemanfaatan organisme, mikroba, atau produk organisme yang bertujuan untuk menghasilkan bahan atau jasa. Buku Harry Firmansyah. Dikutip dari buku Harry Firmansyah yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Merek, secara teoritis,
konseptual terdapat berbagai jenis HKI, yaitu meliputi hak cipta, paten, merek dagang, rahasia dagang, service mark, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, perlindungan varietas tanaman, dan indikasi geografis. Perlindungan dari hasil rekayasa bioteknologi mencakup hak cipta, paten rahasia dagang, dan hak pemulihan tanaman. Akan kita awali dengan membahas mengenai hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan pada ide, prosedur, metode, atau konsep yang telah dituangkan dalam wujud tetap. Adapun perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya semangat pencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Masuk ke bagian paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Pada hak cipta, seseorang lain berhak membuat karya lain yang fungsinya sama asalkan tidak dibuat berdasarkan karya orang lain yang memiliki hak cipta. Sedangkan yang membuat hak cipta dan paten ini berbeda adalah pada hak cipta tadi seseorang lain berhak membuat karya lain yang fungsinya sama asalkan tidak dibuat berdasarkan karya orang lain yang memiliki hak cipta. Sedangkan pada paten seseorang tidak berhak untuk membuat sebuah karya yang cara bekerjanya sama dengan sebuah ide yang dipatenkan. Selanjutnya ada bagian rahasia dagang. Jadi rahasia dagang ini adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis. Ini terdapat pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Contohnya saja itu adalah formula parfum. Terjadi rahasia dagang ini terjadi banyak perdebatan tentang rahasia dagang ini. Permasalahan ini muncul di negara-negara yang mengkehendaki ketentuan standar nasional penerbitan sebuah produk, misalnya di Indonesia, Malaysia, atau India. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia memiliki standar khusus dalam sebuah produk makanan, yakni standar halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Dalam prosesnya, MUI berkehendak untuk mengetahui secara detail berbagai bahan baku produk makanan tersebut. Selain bahan baku, MUI juga berkehendak untuk mengetahui sirkulasi asal bahan baku yang dimaksud. Tindakan-tindakan tersebut untuk sebagian perusahaan makanan dengan rahasia dagangnya mengalami keraguan untuk berinvestasi di Indonesia
karena khawatir rahasia dagangnya akan hilang sehingga berdampak pada kemunduran hasil usaha. Adanya rahasia dagang ini juga dapat berdampak pada potensi munculnya antitrust, yaitu persaingan usaha tidak sehat. Hal ini disebabkan karena ada beberapa identitas yang harus disembunyikan. Sebagai contoh misalnya perusahaan A mempunyai produk makanan baru dengan berbagai ramuan rahasianya. Ternyata produk tersebut menjadi tren di pasaran sampai beberapa periode. Dengan boomingnya produk tersebut mengakibatkan potensi monopoli besar atau monopoli pasar karena tidak terjadi persaingan usaha sampai beberapa periode. Hal seperti ini seharusnya juga harus diatur oleh pemerintah sehingga diharapkan tidak terjadi antitrust yang memberikan toleransi waktu pada perusahaan-perusahaan dengan berbagai produk baru lainnya. Selanjutnya masuk pada bagian perlindungan varietas tanaman. Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman atau PVT dapat diberikan bagi varietas tanaman baru yang memenuhi persyaratan baru, unik, serambi, stabil atau BUUS. Sebagai salah satu bentuk langkah terobosan dari pemerintah, di Indonesia telah diundangkan beberapa cabang HKI seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 yang berkaitan dengan paten, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta yang termasuk di dalamnya mengatur paten yang berkaitan dengan tanaman, dan Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman atau PVT, yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000. Undang-undang paten dapat memberikan perlindungan bagi tanaman yang dikembangkan melalui proses rekayasa genetika, bioteknologi, yang berkaitan dengan proses pembentukan tanaman. Sedangkan Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman atau PVT ini dapat diberikan bagi varietas tanaman baru yang memenuhi persyaratan baru, unik, serambi, stabil atau BUS. Sebuah varietas dikatakan baru apabila tanaman tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia. Namun jika telah diperdagangkan di Indonesia tidak lebih dari 1 tahun ataupun di luar negeri, untuk tanaman semusim tidak lebih dari 4 tahun, dan untuk tanaman tahunan tidak lebih dari 6 tahun. Unik jika varietas tanaman itu dapat dibedakan dari varietas lainnya yang telah ada. Seragam yang dimaksud jika sifat-sifat utama atau penting dari varietas tanaman itu seragam, meskipun bervariasi akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda. Lalu ada stabil, yaitu jika sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang. Sedangkan Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman ini tidak memerlukan syarat-syarat tersebut. Cukup dengan syarat baru, unik, seragam, stabil atau BUS saja. Perlindungan varietas tanaman PVT ini lebih berkaitan dengan produk jadinya, yaitu varietas tanamannya itu sendiri yang diperoleh melalui kegiatan pemulihan tanaman atau plant breeding. Sedangkan menurut Risa Amrikasari pada tahun 2014 itu mengenai perlindungan hukum atas invensi di bidang bioteknologi di seluruh dunia, paten untuk penemuan bioteknologi memang masih menjadi perdebatan yang hangat. Beberapa pertemuan tingkat dunia bahkan masih harus diadakan untuk mencapai kesepakatan. Beberapa berpendapat bahwa untuk dapat dipatenkan, penemuan bioteknologi ini wajib memenuhi kriteria yang sama seperti yang di bidang teknologi lainnya. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.